kita setiap malam Selasa di masjid ini dengan pembacaan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat. Jemaah sekalian, malam ini kita kembali lanjutkan pembahasan bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-80 dengan judul bab Fadlu man mata lahu al-walad. Bab Fadlu man mata lahu al-walad, keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia. Keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia. Meskipun dalam flyer yang kita sebarkan untuk kajian kita malam hari ini diberi judul keutamaan ihtisab dari kematian seorang anak, ya, karena tidak ada keutamaannya apabila seseorang mendapatkan ujian dari Allah SWT dengan ujian apapun itu, termasuk di dalamnya wafatnya atau meninggalnya seorang anak, kecuali kalau dia berihtisab. Ihtisab itu artinya berupaya untuk mencari keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu di antara amalan yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu ditimpa musibah, ketika seseorang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan mengarahkan untuk kita mencari keutamaan dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui musibah itu. Dan yang namanya musibah, jemaah sekalian, tentu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dan kemampuan setiap hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada seorang hamba kecuali dengan apa yang disanggupinya. Sehingga semakin berat ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, semakin berat musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka itu sekaligus menjadi pertanda bahwa keimanannya semakin besar. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, apabila seorang hamba beriman kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan ujian kepadanya. Maka semakin besar ujian itu pertanda bahwa keimanannya semakin besar, keimanannya semakin kuat. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat bala ujian dan musibah yang ditimpakan kepadanya adalah para nabi-nabi Allah SWT. Thummal amthal fal amthal, kemudian setelah golongan para nabi itu datang orang-orang yang semisal dengan mereka, maksudnya adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang mengikuti jalan para nabi dan rasul, maka mereka itu adalah orang-orang yang berat musibah dan ujiannya sebenarnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah, Allah memberikan ujian kepada orang-orang beriman, tujuannya bukan untuk menghinakan mereka, tujuannya untuk semakin mengangkat derajat mereka, semakin mengangkat kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya orang-orang yang mengetahui hakikat kehidupan dunia ini, ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwa saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mampu bersabar dan saya mampu mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui musibah ini, maka Allah akan mengangkat derajat saya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami benar-benar akan menguji umat manusia
dengan sedikit ketakutan, dengan kemiskinan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dengan rasa lapar, ya. Dan termasuk dengan kekurangan jiwa dan harta. Hal yang menarik jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan ujian dengan rasa takut dan rasa lapar. Setelah itu Allah berikan bentuk ujian dengan hilangnya nyawa atau meninggalnya keluarga kita dan berkurangnya harta kekayaan kita, ya. Karena di dalam ayat yang lain juga dijelaskan demikian, ya. Allah SWT berfirman di dalam ayat yang lain, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kata Allah SWT, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian sendiri karena khawatir dengan kemiskinan. Jadi ini kan sebenarnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka membunuh anak-anak mereka sendiri. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mereka membunuh anak mereka karena mereka tidak mau jatuh miskin. Mereka tidak mau anak-anaknya ikut makan bersama mereka, sehingga mereka jatuh miskin karena keberadaan anak-anak mereka tersebut. Padahal kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Padahal kami Allah SWT yang memberi rezeki kepada kalian, dan juga kami Allah yang memberi rezeki kepada anak-anak kalian. Nah, sehingga ini salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala keberadaan anak-anak itu. Jadi anak-anak kita, laki-laki ataupun perempuan, keberadaan mereka di sisi kita, di tengah-tengah kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kehilangan mereka juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang meninggal dari anak-anak kita, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bentuk musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya jamaah sekalian, ujian yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dan ujian yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, maka ujian kepada orang-orang beriman itu tujuannya adalah untuk satu, menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Yang kedua adalah untuk mengangkat derajat dan kedudukan mereka. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengajarkan, bagi orang-orang yang tertimpa musibah penyakit misalnya, maka Nabi mengajarkan la ba'sa tuhurun insyaallah. Tidak apa-apa yang demikian ini, musibah penyakit ini, karena ini adalah bentuk pembersihan dosa untuk kita, bagi orang yang tertimpa musibah penyakit itu. Kemudian jamaah sekalian, bagi orang yang tertimpa musibah penyakit dan sebagainya, maka Nabi juga mengajarkan untuk kita membaca doa, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minhu. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala bagi saya atas musibah yang menimpa saya, dan berikan ganti yang lebih baik dari apa yang hilang dari saya. Nah, jadi sebenarnya masing-masing dari musibah, ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya masing-masing sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan Allah SWT Maha mengetahui kita ini mampu melewati jenis ujian yang seperti apa, dan bagaimana besar takaran daripada ujian tersebut. Nah, makanya ketika kita mendapatkan musibah, ujian ataupun cobaan apapun itu jamaah sekalian, maka pesan Nabi SAW, faltahtasib. Faltahtasib artinya hendaknya engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui musibah tersebut. Sebagaimana hadis atau zikir yang dibaca atau diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala bagi saya atas musibah yang menimpa itu, ya. Nah, ini juga datangnya musibah itu jamaah sekalian, itu juga sekaligus sebagai pengingat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini manfaat yang lain bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita ditimpa musibah, selain untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan, juga untuk mengangkat derajat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa bersabar dan ihtisab mengharapkan pahala. Yang ketiga juga sekaligus sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jamaah sekalian, orang-orang yang sudah terlampau lupa kepada Tuhannya, sudah lupa kepada Allah
SWT, maka Allah Subhanahu wa taala sunnatullahnya mereka tidak akan diberikan musibah, justru mereka akan semakin ditenggelamkan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Itulah disebut sebagai sistem istidraj. Di dalam agama kita disebut sebagai istidraj. Ketika seorang manusia kafir dan fajir dalam kehidupan dunia ini, mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekalian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan teguran kepada mereka. Karena begini jemaah sekalian, ketika hamba itu mendapatkan teguran melalui musibah, ketika hamba itu mendapatkan teguran melalui musibah, maka musibah itu memiliki potensi bagi seorang hamba, bagi setiap hamba untuk mengingatkan dia kepada Tuhannya, kan begitu. Nah, karena musibah itu jemaah sekalian, ketika musibah itu datang dan menimpa kita, tidak ada yang bisa menahan musibah itu, tidak ada yang bisa menahan. Ma asabakum min musibatin faminallah, kata Allah SWT. Tidak ada yang menimpa kepada kalian dari musibah apapun itu, melainkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya berasal dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang bisa menolak datangnya musibah, bala, bencana itu. Tidak ada yang bisa menolak. Makanya dalam surat Al-Insan Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan apapun yang kalian kehendaki, maka semuanya hanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kehendak, kita berkehendak dan Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak. Namun yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan turunnya musibah, datangnya musibah, maka tidak ada yang bisa menolak. Nah, itulah makanya kesabaran atas musibah yang menimpa itu adalah jenis sabar yang paling rendah. Karena ulama kita membagi sabar itu dalam kehidupan ini menjadi tiga. Yang paling rendah itu adalah sabar terhadap takdir yang buruk, ketetapan Allah yang buruk. Contoh misalnya datang musibah, anak kita meninggal dunia misalnya, atau ada yang kecelakaan, atau apalah musibah apapun itu, kemudian kita bisa bersabar misalnya, menerima ketetapan tersebut. Maka ini kata ulama kita seperti Imam Al-Ghazali, beliau jelaskan ini adalah jenis musibah, jenis sabar yang paling rendah sebenarnya. Karena apa? Ini namanya sabar ittirar. Jadi dia sabarnya karena terpaksa memang sabar. Karena mau diapa lagi jamaah sekalian? Kalau sudah hilang itu barang, ya mau diapa lagi? Karena kita tidak punya kekuasaan di situ. Kalau anak kita meninggal misalnya ditabrak kecelakaan dan sebagainya, harus diamputasi dan seterusnya, kemudian kita menerima itu dan kita bersabar dengan ujian ini, maka sabar itu sebenarnya adalah sabar karena terpaksa, karena tidak bisa kita ubah itu. Seandainya bisa dirubah itu di kecelakaan, maka mungkin orang tidak akan sabar. Nah, makanya ulama kita mengatakan sabar yang paling rendah derajatnya di sisi Allah adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Meskipun seperti itu sabarnya berat, susah, sulit. Kemudian yang lebih tinggi dari itu kata ulama kita adalah sabar meninggalkan kemaksiatan. Nah, meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran luar biasa. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian adalah sabar menjalankan ketaatan dan amal soleh. Dan semuanya adalah jenis-jenis sabar yang menuntut kita untuk apa? Mampu mengekang hawa nafsu kita dan mampu untuk menjaga jiwa kita. Nah, salah satu di antara ujian yang diberikan kepada seorang manusia adalah ujian dengan kematian. Apalagi yang meninggal adalah anak kita. Nah, anak kecil kita, anak kesayangan kita, buah hati kita, apalagi kalau seandainya dia adalah anak semata wayang. Ini ujian yang paling berat tentu saja. Apatah lagi kalau seandainya anak itu meninggal dunia, mereka masih kecil. Allah sebut dalam surah As-Saffat ketika Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalam. Allah katakan falamma balagha ma'ahu sa'i. Maka ketika Ibrahim mendapati anaknya Ismail sudah memiliki kemampuan untuk diperintah oleh ayahnya. Nah, itu kan kaitannya ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah SWT untuk membangun ulang Ka'bah, maka Nabi Ibrahim meminta kepada Nabi Ismail untuk membantu mengangkat bongkahan batu-batu itu. Dan disusun oleh Nabi Ismail arahan bapaknya. Makanya itu disebut sebagai maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim untuk melihat apakah susunan batu yang dibuat oleh anaknya Ismail itu sudah lurus atau tidak. Nah, jadi ini kan Ka'bah jamaah. Kemudian di sebelah sini misalnya ini adalah
multazam atau pintu Ka'bah. Di sampingnya sini kan itu makam Ibrahim. Makam Ibrahim artinya tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk melihat apakah sudah sesuai ini Nabi Ismail menyusun batu-batu itu sesuai dengan pondasi yang benar. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah ketika Ibrahim membangun ulang Ka'bah dengan menggunakan qawaid. Qawaid itu artinya pondasi. Pondasinya sudah ada. Karena Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim yang bangun. Ada khilaf di antara ulama kita. Ada yang mengatakan yang bangun Ka'bah itu adalah malaikat, ada yang mengatakan yang bangun adalah Nabi Adam, dan ada juga yang mengatakan bahwa yang membangun pertama kali Ka'bah adalah bangsa jin. Tugasnya Nabi Ibrahim cuma membangun ulang sesuai dengan fondasi yang sudah ada. Artinya bahwa ketika Allah SWT perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, di momen apa itu jamaah sekalian? Di momen ketika Ismail sudah berguna untuk bapaknya. Nah, di momen itulah sebenarnya ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim. Kalau seandainya jamaah sekalian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu sudah dewasa, barangkali sudah agak berkurang barangkali. Apalagi dia sudah berkeluarga dengan istrinya dan seterusnya. Tapi ini Nabi Ismail ketika dia masih berusia sangat muda, sangat belia, anak semata wayang, dan Nabi Ismail sudah sering diajak bersama-sama dengan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Maka datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra semata wayangnya sendiri. Nah, maka menjadi ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keadaan dan kondisi Nabi Ismail yang seperti itu. Makanya jamaah sekalian, hadis-hadis yang akan diangkat di sini, dan ada banyak hadis di sini, ada beberapa hadis yang diangkat oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, termasuk dari riwayat-riwayat dari perkataan para sahabat dan kisah-kisah yang lainnya selain dari sabda Nabi kita Muhammad SAW, juga diangkat di dalam pembahasan bab ini tentang keutamaan berihtisab, mengharapkan pahala dari ujian kematian seorang anak. Sekaligus sebagai pengingat jamaah sekalian bahwa beberapa bab sebelumnya sebenarnya sudah ada juga judul bab yang serupa atau yang mirip dengan judul bab ini. Hanya saja bedanya jamaah sekalian itu untuk bab yang sebelumnya itu tentang pembahasan keutamaan orang yang anak perempuannya yang meninggal dunia. Nah, itu kalau kita masih ingat pembahasan yang sebelumnya itu hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang tua yang bersabar dengan kepergian anak perempuannya. Nah, itu ada disebutkan dalam beberapa bab yang sebelumnya. Tapi kalau ini jamaah sekalian, bedanya untuk judul bab ini makanya secara umum, baik itu anaknya laki-laki atau perempuan. Karena kata al-walad itu dalam bahasa Arab terjemahannya adalah anak. Anak itu bisa masuk kategori anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, di sini hadis yang pertama disebutkan, berkata Imam Bukhari, qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik, dari Imam Malik rahimahullah taala, an Ibnu Syihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah. Jadi hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin thalathatun minal waladi fatamassahu an-nar illa tahillatal qasam. Ini hadisnya Nabi SAW. Singkat, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang meninggal tiga orang anaknya meninggal, laki-laki atau perempuan, karena di situ dikatakan minal walad. Seperti yang saya bilang, walad itu artinya adalah anak. Dan anak itu jamaah sekalian dengan penggunaan istilah walad, maka itu berarti masuk jenis laki-laki atau anak laki-laki atau perempuan. Karena kalau dia anak laki-laki, yang diinginkan adalah anak laki-laki, maka disebut sebagai ibnun. Kalau dia adalah perempuan, maka disebut bintun. Nah, itu kalau seandainya Nabi ingin bahwa keutamaan ini hanya untuk anak laki-laki jamaah sekalian, maka harusnya apa? La yamutu li ahadin minal muslimina thalathatum minal abna. Harusnya begitu. Atau seandainya keutamaan ini hanya untuk anak-anak perempuan, maka harusnya dikatakan la yamutu li ahadin minal muslimina thalathum minal banat. Harusnya begitu. Banat itu jamak bin.
itu adalah anak perempuan. Aulad atau abna itu jamak ibnun. Tapi di sini katakan al-walad, minal walad. Itu berarti bahwa yang diinginkan adalah dua-duanya masuk. Anak laki-laki kah atau anak perempuan. Meskipun jamaah sekalian, seperti yang tadi saya bilang, beberapa bab sebelumnya itu ada keutamaan khusus yang Nabi SAW sebutkan tentang anak-anak perempuan. Itu ada keutamaan khusus memang anak-anak perempuan. Karena apa? Karena memang menjaga, merawat, membesarkan anak perempuan itu jelas berbeda dengan anak laki-laki. Penjagaannya, meskipun di zaman sekarang hampir-hampir sama, sekarang ini sudah hampir sama. Kalau dulu kan jagai anak perempuan tak, nah sekarang jagai anak laki-laki tak. Nah, karena masalah apa itu? LGBT. Nah, itu LGBT. Sekarang ini kan banyak yang kekar-kekar besar badannya, masuk di tempat-tempat olahraga, gym dan sebagainya. Oh ternyata keluarnya melambai semua ya. Melambai semuanya kan? Nah, itu berarti orang biasa, anak muda biasa bilang tulang lembut. Nah, bukan tulang keras ya, tapi tulang lembut. Nah, karena LGBT, jadi gay atau homoseksual. Waliyadzubillah, penyakit yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini persoalan, dan ini semakin banyak jamaah sekalian, termasuk di Makassar ini kan juga. Yang baru-baru juga kejadian ada itu di sebuah klub malam kalau saya tidak salah di Makassar. Nah, itu ada pesta antara sesama gay. Waliyadzubillah. Makanya harus dijaga anak-anak kita sekarang jamaah sekalian, sangat berbahaya sekali. Maka di sini dikatakan la yamutu li ahadim minal muslimina thalathatun minal walad. Jadi tidak ada seorang muslim yang meninggal 3 orang anaknya, laki-laki atau perempuan, kemudian kelak pada hari kiamat orang tuanya, ibu dan bapaknya akhirnya disentuh oleh api neraka. Kecuali, maksudnya ini keutamaan atau ini hadis menjelaskan tentang keutamaan orang yang bisa ihtisab dan bersabar. Seperti yang tadi saya katakan. Karena semua ini persoalan siapa yang ditimpa musibah kemudian mendapatkan keutamaan dari Allah, itu bagi orang yang bisa bersabar dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah SWT. Kita ditimpa musibah, hilang motor kita, hilang ini, hilang itu dan seterusnya, kemudian kita bersabar dan kita mengharapkan pahala dari Allah SWT. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan ganjaran pahala kalau saya bisa bersabar dengan ujian ini. Nah, makanya keutamaan ini jamaah sekalian dan hadis-hadis yang datang setelahnya ini bagi orang-orang yang bisa bersabar dan ihtisab. Tapi kalau dia ditimpa musibah kemudian tidak bersabar, ya jelas tidak akan dapatkan keutamaan ini. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan innamas sabru, sesungguhnya kesabaran itu, kalau kita mau melihat siapa itu orang yang sabar ditimpa musibah, maka Nabi mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu kalau kita mau mengatakan siapa orang yang sabar dan siapa yang tidak sabar ketika ditimpa musibah adalah ketika musibah pertama kali sampai kepada orang itu. Nah, contoh misalnya tiba-tiba datang telepon misalnya dari rumah sakit misalnya, ya, orang tua meninggal atau anak meninggal kecelakaan, maka momen pertama kali kita mendengarkan berita kematian itu, apa ucapan yang paling pertama keluar, apa sikap yang paling pertama ditunjukkan, itulah disebut akhlak. Itulah disebut sebagai akhlak. Jadi makanya ulama kita mengatakan, kalau Anda mau melihat akhlaknya seseorang, maka lakukan 3 hal. 1, pinjami dia utang. Yang kedua adalah ketika dia ditimpa musibah, dan yang ketiga temani dia pergi bersafar. Nah, ini 3 caranya jemaah sekalian. Kalau kita mau tahu akhlaknya seorang, karena beda antara adab dan akhlak. Adab itu adalah rangkaian amalan-amalan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri atau kepada orang lain, itu namanya adab. Nah, contoh misalnya adab makan. Adab makan artinya apa yang kita lakukan pada saat kita makan. Contoh makan dengan tangan kanan atau mengucapkan basmalah, mengucapkan hamdalah setelahnya, makan dengan tangan kanan, makan dengan duduk, makan dengan dan seterusnya. Itu kan adab namanya, adab makan. Adab minum, adab berpakaian, adab menerima tamu, adab ketika berziarah. Itu kan amalan-amalan yang dilakukan ketika kita melakukan sesuatu untuk diri sendiri atau orang lain, itu namanya adab. Tapi akhlak jamaah sekalian, akhlak itu tidak bisa dibuat-buat. Akhlak itu itulah yang melekat pada diri kita. Kalau adab itu masih bisa dibuat-buat itu.
Adab itu masih bisa dibuat-buat itu, tapi akhlak tidak bisa dibuat-buat. Bagaimana hati seseorang di dalam dirinya, maka seperti itu juga yang keluar. Akhlak seseorang seperti itu. Nah, itu semua tergantung dari kualitas hatinya. Kalau hatinya bagus, maka akhlak yang keluar juga akan bagus. Ini airnya, karena airnya putih, makanya ketika diminum juga air putih. Itulah akhlak sebenarnya. Makanya ketika airnya hitam, maka yang keluar juga air hitam. Ketika hatinya bersih, jernih, maka akhlak yang keluar pun juga akan jernih. Nah, makanya jamaah sekalian, bangunan seseorang itu, seorang manusia itu, bangunan yang paling pertama yang harus dia perhatikan adalah persoalan akidah, keyakinan. Setelah itu ibadah. Nanti kalau sudah bagus ini akidah, akhlak, akidah dan keyakinannya, bagus ibadahnya, maka akan baik sendiri itu akhlaknya. Karena akhlak itu sesuatu yang nampak dari seseorang ketika digabung antara keyakinan dan ibadah kepada Allah SWT. Kalau keyakinannya, akidahnya bagus kepada Allah SWT, kemudian yang kedua ibadahnya juga bagus, maka akan lahir nanti itu akhlak yang mulia. Nah, karena bersih hatinya kan, bersih hatinya, maka akhlak yang keluar juga akan bersih. Nah, makanya jamaah sekalian, kalau mau lihat, kata ulama kita, kalau mau lihat akhlaknya seseorang, maka lihat pada 3 hal. Pertama, pinjam darinya utang, ya, artinya berhutang sama dia, kita akan tahu itu. Nah, kalau dia memang baik orangnya, maka ya bukan berarti kita manfaatkan saudara kita kan. Apalagi kalau dia kaya raya misalnya, kita manfaatkan kondisinya, bukan begitu. Tapi ulama kita memang menjelaskan bahwa untuk mengetahui akhlak seseorang itu, maka lihat dari sisi apa? Keuangan. Kalau dari sisi keuangan jamaah sekalian, dia adalah orang yang mudah urusan masalah keuangan itu, maka itu pertanda apa? Akhlak yang baik. Ya, tapi kalau pelit, kedekut, kemudian apalagi sampai pada derajat waliyadzubillah syahih. Apa bedanya antara bakhil dan syahih jamaah sekalian? Itu beda. Kata ulama kita, sama sebenarnya. Bakhil dan syahih sebenarnya artinya orang yang apa? Orang yang pelit, bukan irit. Irit dengan pelit itu berbeda. Nah, kalau dia bakhil jamaah sekalian, artinya orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk maslahat orang-orang di sekitarnya. Contoh, untuk anak-anaknya sendiri, sekolahnya anaknya, dia tidak mau keluarkan uang untuk sekolahnya anaknya. Dia tidak mau keluarkan uang untuk keperluan istrinya, tidak mau keluarkan uang untuk apa? Kebutuhan orang tuanya, ibu dan bapaknya dan seterusnya. Itu namanya bakhil. Syahih lebih tinggi dari itu. Syahih itu, makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dijaga dari kebakhilan terhadap dirinya sendiri. Jadi syahih itu jamaah sekalian, sampai untuk maslahat dirinya dia tidak mau belanjakan. Itu kurang bakhil apalagi itu. Jadi sudah habis misalnya ini baju-bajunya, tidak ada nih, semuanya tinggal baju compan-camping semuanya. Beli-beli saya itu baju baru. Nah, banyak sekali jiwanta, tidak mau kak, tidak mau. Jadi itu orang yang syahih namanya, bakhil yang over sudah. Karena maslahatnya bukan untuk orang sekitarnya, maslahatnya kembali kepada dirinya sendiri, tapi dia tidak mau. Nah, kenapa kita tidak mau makan yang 4 sehat 5 sempurna? Padahal sebenarnya bisa beli makanan sehat 4 sehat 5 sempurna itu, tidak mau katanya. Nanti habis uang saya. Wah, ini sangat bakhil sekali, padahal untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Nah, makanya jamaah sekalian, ini kata apa namanya? Kata Nabi SAW dalam hadis ini, orang yang meninggal anaknya, ketika anaknya sudah meninggal dunia dan dia bisa bersabar dengan ujian tersebut, maka Nabi SAW mengatakan fatamassahun nar, artinya orang ini kalau dia bisa bersabar, dia bisa ihtisab mendapatkan pahala dari Allah SWT dengan ujian wafat atau meninggalnya 3 orang anaknya, 3 orang anaknya. Sebentar akan datang penjelasan, ini berkurang, ini akan dikorting nanti sebentar, jadi jangan, tidak usah terburu-buru juga. Meskipun dalam hadis ini dikatakan siapa yang meninggal 3 orang anaknya, ya, kata Nabi SAW, dia tidak akan disentuh oleh api neraka illa tahillatal qasam, kecuali seperti tahillatal qasam. Faham sampai di sini ya? Kata Nabi SAW, kalau ada yang meninggal dunia 3 orang anaknya, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali seperti tahillatal qasam. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa artinya tahillatal qasam?
Karena orang yang bersabar dengan ujian kematian 3 orang anaknya, ternyata berdasarkan hadis ini jamaah sekalian, ternyata tetap akan apa? Disentuh sama api neraka. Nah, cuman persoalannya apa maknanya itu tahillatul qasam? Bagaimana itu modelnya api neraka menyentuh seseorang dengan model tahillatul qasam? Kata ulama kita, tahillatul qasam itu artinya, contoh, al-qasam itu artinya janji, sumpah. Kalau saya berjanji kepada seseorang, itu al-qasam namanya. Contohnya jamaah sekalian, tahillatul qasam itu, contoh, kalau saya mengatakan begini, seandainya, contoh ya, seandainya anak saya lulus misalnya, diterima sebagai PNS atau apalah, maka saya akan berpuasa selama 10 hari. Ya, saya akan berpuasa selama 10 hari. Nah, ternyata diterima anaknya betul, diterima betul anak saya menjadi PNS jamaah sekalian, maka saya harus berpuasa selama 10 hari, karena itu adalah sudah sumpah saya, itu adalah nazar saya, itu kan nazar ya. Tapi ternyata ketika saya menjalankan sumpahnya jamaah sekalian, saya menjalankan nazarnya ini, saya sekadar berpuasa saja 10 hari. Yang penting puasa 10 hari. Saya mau puasa baik-baik di dalamnya kah, atau saya mau baca Quran di dalamnya, saya mau sholat atau saya mau apa, saya tidak peduli. Yang penting saya berpuasa selama 10 hari. Atau misalnya seandainya terjadi begini dan begitu, maka saya akan berinfak sebanyak 1 juta. Ternyata setelah terjadi kejadiannya, nazarnya harus dipenuhi, yang dia infakkan cuma 10.000. Harusnya kan berapa? 1 juta. Berapa tadi? 10 juta. Kalau 10 juta langsung ingat. Harusnya kan janjinya tadi harusnya 10 juta jamaah sekalian, tapi karena dia bakhil, maka dia mengatakan yang penting saya berinfak. Yang penting berinfak. Nah, itu dia. Jadi tahillatul qasam itu artinya sesuatu yang kadar yang sangat sedikit sekali, yang penting sudah terjadi. Nah, yang penting untuk menyelesaikan tugas kita saja, kewajiban kita saja. Kalau sudah selesai kewajiban, maka selesai masalah. Nah, jadi tahillatul qasam itu maksud dari dalam hadis ini bahwa kalau seandainya seseorang itu ditimpa musibah, meninggal 3 orang anak jamaah sekalian, maka kelak pada hari kiamat, kalau dia bersabar dengan ujian itu, maka dia akan mendapatkan bagian dari api neraka yang sangat sedikit. Nah, jelas ya. Wah, ini bukan keutamaan kalau begini, Ustaz. Ini justru azab kalau begini, ya kan? Makanya ulama kita mengatakan, apa maknanya tahillatul qasam? Nah, para ulama kita, para sahabat ya, para sahabat menjelaskan makna tahillatul qasam artinya sesuatu yang sangat sedikit, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa im minkum illa wariduha. Nah, dan tidak seorang pun dari kalian, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia, illa wariduha, melainkan pasti lewat di atasnya neraka jahanam. Nah, ini meskipun diperselisihkan sama ulama kita, banyak perkataan dan pendapat ulama tafsir jamaah sekalian yang berbicara tentang masalah illa wariduha. Apa artinya itu illa wariduha? Karena ada sahabat Nabi SAW yang ketika diturunkan ayat ini jamaah sekalian, setelah itu dia menangis, pulang ke rumahnya dia menangis, satu keluarga ikut menangis semua. Karena setelah turun ayat itu dalam Al-Quran, surat apa itu ya, ketika turun ayat itu dibacakan oleh Nabi SAW kepada sang sahabat ini, Nabi mengatakan, Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti akan mendatangi atau melewati neraka jahanam. Dan itu adalah ketetapan dari Allah SWT yang pasti terjadi. Setelah dibacakan ayat ini kepada sahabat itu jamaah sekalian, dia pulang ke rumahnya. Saya lupa siapa nama sahabatnya. Setelah dia pulang ke rumahnya, dia dapati ada istrinya di situ. Dia langsung menangis. Istrinya karena lihat suaminya, sahabat Nabi SAW, melihat suaminya menangis, dia ikut menangis juga. Padahal dia tidak tahu apa alasannya suami menangis. Keluarganya datang semuanya, karena ini suami istri menangis jamaah sekalian, datang keluarganya semua, datang mertua, datang keponakan dan seterusnya, datang semuanya ke rumahnya sahabat ini, semuanya ikut menangis. Dalam cerita disebutkan semuanya ikut menangis. Padahal tidak ada yang tahu apa alasannya ini bapak satu ini kenapa dia menangis. Akhirnya setelah selesai semuanya menangis berjamaah. Setelah itu diamlah ini sang sahabat ini sudah diam. Setelah diam sahabat ini, semua keluarga ikut diam. Baru bicara. Sahabat itu bertanya, kenapa kita menangis semuanya? Semua keluarganya bilang, karena kita menangis pertama kali.
Karena kita menangis, makanya kami juga menangis semuanya. Pasti ada sesuatu yang terjadi ini jamaah sekalian. Ketika ditanya, kenapa anda menangis wahai suamiku, dia mengatakan, Nabi Muhammad baru saja membacakan kepada saya sebuah ayat, wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun dari kalian jin dan manusia ciptaan Allah SWT melainkan pasti mendatangi atau melewati neraka jahanam. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jalan keluar. Tidak ada turun ayat jamaah sekalian tentang penjelasan apa maknanya itu wa im minkum illa wariduha. Makanya saya menangis, kata sahabat tersebut. Ternyata dijelaskan, sebagian ulama kita mengatakan bahwa makna ayat itu jamaah sekalian, orang-orang beriman, kalau orang-orang kafir, orang musyrik dan orang munafik itu jelas pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang beriman, mereka yang meninggal dunia dengan keimanannya, apakah mereka juga akan masuk ke dalam neraka jahanam atau tidak? Maka di sini ada 3 pendapat. Setidak-tidaknya yang saya ingat ada 3 pendapat jamaah sekalian. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa berdasarkan hadis yang lain, Nabi SAW itu jamaah sekalian pernah menjelaskan begini, bahwa para penghuni surga kelak, kita semua insya Allah, para penghuni surga itu jamaah sekalian kelak pada hari kiamat itu kan Allah mengatakan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allah mengatakan, dan kami akan hapuskan dari dalam hati mereka perasaan dengki, iri, benci dan seterusnya, hasad, semuanya akan dihapus. Jadi kita ini masuk surga semuanya bersih, tidak ada lagi penyakit-penyakit. Sebagaimana Nabi Muhammad dalam kehidupan dunia ini, beliau kan tidak punya apa? Penyakit hati. Karena Nabi Muhammad itu jamaah sekalian dalam sejarah yang paling kuat, Nabi Muhammad itu pernah mengalami 2 kali proses penyucian hati. Jadi bukan 1 kali. Yang selama ini kan yang kita tahu adalah satu kali ketika beliau masih kecil. Sebenarnya itu 2 kali. Karena ada 2 riwayat yang bercerita. Riwayat yang pertama ketika Nabi masih kecil-kecil, lagi bermain bersama teman-temannya di Mekah, kemudian didatangi oleh Jibril alaihissalam bersama 2 malaikat. Lalu kemudian dibelah dada Nabi SAW, diambil hati Nabi SAW atau jantung Nabi. Kemudian Jibril mengeluarkan 1 urat yang berwarna hitam dari jantung Nabi SAW. Setelah dikeluarkan itu, lalu dimasukkanlah jantung Nabi SAW atau hati Nabi di dalam sebuah bejana, dan bejana itu berisi berisi air dari salsabila, ada air salsabila ya, merek salsabila. Salsabila itu adalah nama surga, nama mata air di dalam surga yang memancar dari Jannatul Firdaus, dari surga Firdaus yang tertinggi. Nah, itu dari air itu jamaah sekalian dibersihkan jantung Nabi SAW, setelah itu diletakkan kembali. Kejadian yang sama itu terjadi ketika Nabi mau peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi 2 kali Nabi SAW. Makanya hati orang-orang beriman akan sama seperti hatinya Nabi SAW. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi iri, dengki dan seterusnya, dan tidak ada lagi. Masuk ke dalam surga nanti semuanya akan saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, dalam hadis itu Nabi menjelaskan bahwa para penghuni surga nanti itu akan berkata kepada Allah SWT, ya Allah, tidak akan tenang kehidupan saya di dalam surga ini kecuali kalau engkau masukkan saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya dahulu di dunia. Ada teman saya dahulu yang sering sama-sama sholat, ikut pengajian di Masjid Nurul Iman. Siapa namanya? Rahmat Badani. Itu kayaknya lagi disiksa di dalam api neraka, waliyadzubillah. Saya mau juga dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah SWT akan mengizinkan orang tersebut, orang-orang beriman ini, untuk masuk ke dalam neraka, namun dilindungi dengan cahaya Allah SWT. Mereka masuk ke dalam neraka itu jamaah sekalian, mereka tidak merasakan kepanasan sama sekali, sampai mereka melihat mana di antara sahabat mereka yang dahulu sama-sama beribadah namun lebih banyak dosanya dalam kehidupan dunia, tapi sama-sama beribadah dengan kita. Maka ditarik, ditunjuk, inilah fulan bin fulan sahabat saya, maka dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga bersama sahabatnya. Nah, itulah maksud dari wa im minkum illa wariduha, bahwa semuanya nanti termasuk orang beriman akan masuk dan melewati neraka jahanam. Tapi masuk dan melewati neraka jahanam itu dilindungi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua jamaah sekalian, bahwa ini sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa wa im minkum illa wariduha, maksudnya para penghuni surga itu, orang-orang beriman itu nanti akan diperintah untuk datang ke depan pintu neraka.
Mereka harus datang ke depan pintu neraka. Setelah mereka datang ke depan pintu neraka, baru kemudian dipalingkan dari pintu neraka dan masuk ke dalam surga Allah SWT. Nah, pendapat yang paling kuat yang disebutkan oleh kebanyakan ulama tafsir, karena neraka jahanam itu berada di tempat yang sangat rendah, jamaah sekalian, sedangkan surga berada di tempat yang tinggi. Kalau ingin digambarkan, maka neraka itu berada di bawah, surga berada di atas, sedangkan orang-orang beriman tidak akan sampai ke dalam surga Allah SWT kecuali mereka harus melewati siratal mustaqim. Nah, sedangkan siratal mustaqim itu jembatan, jamaah sekalian, yang harus dilewati oleh setiap orang yang ingin masuk ke dalam surga Allah SWT. Semuanya itu akan melewati jembatan itu. Dan jembatan itu, kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, apa itu siratal mustaqim? Kata Nabi SAW, dia adalah jembatan yang diletakkan oleh Allah SWT ala matni jahannam, di atas perutnya neraka jahannam. Nah, jadi kalau mau digambarkan, jamaah sekalian, ini neraka jahannam di bawah, kemudian siratal mustaqim itu di atas ini, dan kita akan melewatinya semuanya. Makanya Allah mengatakan, wa im minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan melewati neraka. Artinya melewati di bagian atasnya neraka jahanam. Dan kata ulama kita, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itulah yang dimaksud dalam hadis ini, illa tahillatal qasam. Nah, jadi orang-orang yang bisa bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah SWT dengan wafatnya, meninggalnya 3 orang anak-anak, jamaah sekalian, mereka akan mendapatkan keutamaan dari Allah SWT, bukan kehinaan, bukan keburukan, justru mendapatkan keutamaan bahwa mereka tidak akan merasakan neraka jahanam kecuali dengan melewati siratal mustaqim itu. Nah, jadi mereka tidak akan dimasukkan ke api neraka jahanam, melainkan mereka hanya akan melewati neraka jahanam karena mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjutkan, jamaah sekalian. Masih ada hadis-hadis yang lainnya yang berbicara tentang masalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada kita semuanya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.